Salam cinta penuh kedamaian, ketemu lagi dengan saya, Dr. Asto Mahotama dan nanti sama Bunda Arsaningsih di podcast Karma dan Inkarnasi di YouTube Bunda Arsaningsih. Ya, kita bakal bahas tentang proses maaf lahir batin kali ini. Sebelum mulai kita lihat dulu openernya ya. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Oke, ya, sebentar lagi kita akan mulai proses pembahasannya tentunya bersama Bunda Arsaningsih. Cuman sebelum mulai saya pengen ngingetin lagi untuk teman-teman semua bahwa proses podcast Karma dan Inkarnasi ini adalah satu hal yang free. Tapi kita juga buka donasi. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau melakukan proses donasi, harusnya ada di bawah sini. Dan ya silakan lakukan proses donasinya ya, karena banyak banget yang sharing kalau dengan proses donasi jadi lebih lebih mudah mencerna prosesnya, karena secara energi ada hukum memberi dan menerimanya. Selain itu saya juga ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa ke semua yang menunaikan, dan mungkin pembahasan kali ini sedikit banyak ada proses berhubungan dengan proses puasa juga, karena minggu lalu kita udah ngomongin tentang puasa lahir dan batin. Bagi yang belum subscribe ya, karena kita akan bahas banyak hal dan online tiap minggu, termasuk besok kita ada online meditation. Sekarang kita sapa dulu Bunda Arsaningsih. Halo Bunda Arsaningsih. Halo, selamat malam Dr. Asto. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Wah, tadi saya udah melihat, sudah banyak yang ngantri nih menunggu. Tapi kita juga butuh persiapan. Terima kasih ya sudah sabar menunggu kita secara live. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa bahas lebih dalam mengenai maaf lahir dan batin ya, menyongsong hari yang penuh berkah, bulan Ramadan ini, dan tentunya menyongsong hari Idul Fitri nantinya. Ya, mungkin ada beberapa orang yang bilang klise banget sih ngomonginnya maaf lahir batin, udah dibahas di mana-mana. Apa yang membedakan pembahasan kita dibandingin pembahasan yang lain, Bunda? Ya, tentunya kalau mungkin yang biasa kan sudah biasa dibagikan. Tapi kali ini yang akan kita coba bahas selalu berhubungan dengan konsep energi ya, konsep batin yang mungkin belum banyak dibahas. Kalau secara lahir lah sudah pasti Bapak Ibu paham. Tapi di balik ini semua, konsep secara energi ini jarang ya, masih belum banyak yang membahas. Maka saya ingin Bapak Ibu semua juga mendapatkan informasi yang benar, tambahan pengetahuan, karena bagaimanapun kita harus selalu bertumbuh ya, agar kita bisa naik kelas. Ya, dan untuk teman-teman semua akan sangat baik kalau misalnya aktif ya. Jadi nanti kalau misalnya pertanyaan segala macam, silahkan tulis di chat. Kalau misalnya pembahasannya cocok, kita akan bahas juga. Iya, silahkan. Jadi setidaknya kita bisa memberikan yang sesuai dengan apa yang diperlukan kan gitu. Benar. Oke, setelah kemarin kita ngomongin tentang puasa lahir batin tuh Bunda, mungkin di situ kan ngomongin bahwa proses puasa itu nggak cuman masalah fisik aja. Sekarang kita ngomongin tentang proses maaf lahir batin. Ya. Nah, mungkin kalau di dekat-dekat proses lebaran segala macam, kata maaf tuh udah mulai naik daun. Ya. Udah mulai digaungkan di mana-mana. Ayo, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Tapi sebenarnya yang gimana sih yang namanya maaf lahir batin itu? Nah, iya. Kita sudah bahas kemarin berhubungan dengan proses puasa ya. Jadi berpuasa pun harus dengan dasar lahir dan batin. Puasa lahir yaitu dengan berpantang makan ya, seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian kemarin kita tambahkan dengan berpuasa batin, yaitu mencoba untuk melakukan soul reflection ya, refleksi batin atas pikiran-pikiran yang muncul, membuat batin kita menjadi tenang ya, damai. Itu sebenarnya tujuannya.
Dan sekarang kita menginjak pada proses untuk bisa batin itu tenang, damai. Tentu tahapan berikutnya adalah melakukan proses memaafkan dan minta maaf secara lahir dan batin. Ya, jadi udah biasa kalau mungkin yang sering kita lihat adalah pada saat Idul Fitri atau bagi mereka yang merayakan, ini kan sifatnya universal ya, tidak hanya untuk satu agama saja, bahwa setiap perayaan-perayaan besar umat beragama di masing-masing agama pasti diikuti dengan proses bersilaturahmi pada keluarga-keluarga. Ya, disinilah mereka menggunakan kesempatan untuk melakukan proses memaafkan dan minta maaf lahir dan batin ya. Ada yang melakukan sungkeman ya, karena lama tidak bertemu ya, memberikan penghormatan kepada mereka yang sudah sepuh ya, sudah lingsir, sudah lebih tua, yang kita hormati dengan meminta maaf. Kemudian yang prosesnya adalah saling memberi dan menerima. Ini hukum memberi dan menerima sebenarnya. Nah, konsep lahir itu sudah terlihat ya dengan proses dengan datang, berkunjung, bersilaturahmi. Walaupun sekarang dengan kondisi pandemi kayak gini, nggak datang pun sebenarnya bisa ya Bunda? Bisa sebenarnya, cuma katanya nggak afdol deh kalau nggak datang. Jadi walaupun ada peraturan pemerintah untuk dilarang mudik, ya masih aja ada beberapa yang pokoknya saya harus ketemu. Ya mungkin karena ya mereka menjadi suatu tradisi atau kebiasaan bahwa pada saat Lebaran harus bersama keluarga. Ya, jadi begitu tidak jauh, merasa berdosa, merasa bersalah, dan akhirnya menerobos semua peraturan yang sudah dibuat ya. Tapi itu kembali pada pilihan. Ya, dan harapannya dengan proses yang kita akan bahas ini tentang maaf lahir batin, mulai sadar tentang proses batin itu seperti apa, yang jadi nggak cuman dengan proses lahir yang kita ketemunya aja. Benar. Jadi dengan mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, dengan kita berdiskusi kali ini, sharing, jadi lebih terbuka wawasannya, dan tidak menyalahkan diri sendiri ketika kita tidak ikut mudik ya, kan tidak bisa pulang. Karena proses lahir dan batin ini mohon maaf lahir dan batin tidak harus bertatap muka ketemu, tapi kita masih ngedongkol. Berarti lahirnya aja kita bilang memaafkan, minta maaf, tapi secara batin itu belum terselesaikan ya, karena masih banyak radiasi emosi, kemarahan yang belum kita benar-benar selesaikan. Oke, jadi itu yang akan kita coba bahas, dan ya mudah-mudahan mencapai suatu proses pemahaman ya. Betul. Mungkin saya mulai masuk dari proses maaf itu sendiri. Kok kayaknya maaf tuh sesuatu yang luar biasa banget. Karena tadi Bunda udah bilang kalau proses maaf bisa bikin hati jadi lebih damai. Beberapa bilang kalau kita belum dapat maaf, rasanya nggak lengkap. Kalau nggak ketemu, nggak minta maaf, nggak memaafkan, rasanya banyak yang menyalahkan diri segala macam. Saya coba cari di kamus ya, pas seperti biasa. Ada yang bilang ternyata definisi dari maaf sendiri itu menarik Bunda. Yeah. Ada 3 definisi. Yang definisi pertama adalah pembebasan seseorang dari hukuman karena suatu kesalahan. Yang kedua, ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Yang ketiga, ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ini kita nggak bahas lah ya. Kita bahas tentang proses pembebasan seseorang dari hukuman dan juga ungkapan permintaan atau penyesalan. Kita bahas di situ. Setuju ya? Setuju. Oke, nah pertanyaannya, kalau kita ngomong maaf, ini kan ada 2 hal yang bisa berhubungan dengan proses maaf itu, yaitu proses memberi maaf dan proses meminta maaf. Benar ya, memberi maaf dan meminta maaf. Kenapa kok dengan proses memberi atau meminta maaf itu hati itu lebih damai? Nah, itu kan baru katanya orang gitu. Oh, kalau kamu udah bisa memaafkan seseorang segala macam, hati rasanya lebih damai.
apakah benar seperti itu, Bunda? Dan kenapa bisa seperti itu kalau dari sudut pandang energi? Iya, terima kasih. Wah, ini Dr. Asu ngasih PR luar biasa nih. Memang tugasnya gitu loh. Ya, mari kita lihat dari kata maaf tadi ya, membebaskan diri dari rasa bersalah dan semuanya ya. Kemudian apa tadi yang kedua? Perasaan menyesal, ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Ya, dia melakukan kesalahan kan. Nah, setiap manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Ayo, siapa yang nggak pernah punya salah? Nggak ada lah. Dari proses kecil sampai dewasa seperti saat ini pasti ada kesalahan yang kita perbuat. Kenapa? Ya karena kita di bumi ini terlahir gitu kan untuk proses pematangan jiwa, untuk proses bertumbuh ya, naik kelas saya bilang ya, naik tahap demi tahap dari kesadaran-kesadaran kita. Ya, seperti kita melihat anak kecil melakukan kesalahan, ya wajar ya, masih ditoleransi, oke lah dia masih kecil. Tapi kita sebagai orang dewasa pasti akan mengajarkan untuk mengarahkan agar kesalahan itu tidak berulang, sehingga dia belajar dari kesalahan tersebut. Nah, ketika dia mengalami ya seperti kita melakukan suatu kesalahan, nggak ada kok orang yang bilang, wah saya tidak menderita dari kesalahan ini. Ya, pasti mereka akan merasakan rasa yang tidak nyaman dan itu terradiasi, ya, mengurangi rasa bahagia mereka. Dan tentunya itu juga beberapa orang walaupun actionnya tetap baik-baik saja, seringkali secara batin dia masih menyimpan rasa tersebut. Dan kalau ini terlihat secara energi dan terukur secara energi, itu mengurangi kualitas bahagia seseorang. Ya, dari bisa rasa bersalah atau proses dia kalau merasa bersalah karena dia melakukan kesalahan, ya, atau marah ketika orang lain melakukan kesalahan. Ini sisi yang sebenarnya sama, yaitu membuat seseorang itu tidak damai dan tidak bahagia. Oke, gimana Bunda, tadi ada seseorang nggak damai atau nggak bahagia karena yang pertama dia melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan, ya kan? Atau dia marah atas kesalahan yang dilakukan orang lain. Atau dia marah atau tidak nyaman ya dengan kesalahan yang dilakukan orang lain. Kan kita tidak luput dari kesalahan nih, namanya manusia. Itu belajar dari pengalaman kan. Kalau anak pernah jatuh, rasanya sakit, maka dia akan berupaya untuk jalan lebih hati-hati. Dan begitu juga kalau kita pernah melakukan kesalahan, kita akan mengingat kejadian tersebut dan kita lebih hati-hati. Sehingga banyak dikatakan kesalahan itu adalah cara kita bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi jangan salahkan kesalahan kita, tapi pahami, rasakan, oh iya itu memang tidak baik, dan ubahlah untuk menjadi suatu pelajaran dalam diri kita. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa kita belajar dari kesalahan diri kita untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi itu. Nah, dari rasa kedua kejadian tersebut akan mengotori tubuh energi kita. Ya, dari rasa bersalah yang terus yang tidak nyaman, ketemu orangnya, misalnya saya melakukan kesalahan pada Dr. Astu. Walaupun mungkin saya bisa ngomong, saya nggak salah kok, tapi hati kecil, ya, kita pasti ada tahu, oh ya saya memang melakukan kesalahan, tapi dia menutupi dirinya. Kadang Dr. Astu akan bilang, wih ini loh muka badak udah tahu salah nggak berasa. Padahal sebenarnya siapapun orang itu di dalam hati kecilnya pasti ada rasa tersebut. Cuma sepandai-pandai orang menutupi dirinya, pasti suatu saat dia akan menyadari bahwa itu loh salah saya. Ya. Nah, kesalahan yang kita buat dan menimbulkan rasa yang tidak nyaman ini
akan menimbulkan cakra jantung kita mengecil, ya, tidak aktif. Ya, karena dia merasa tidak nyaman, tidak damai. Cakra jantung, Bunda. Ya, karena hubungan dengan rasa. Jadi kita harus menyelesaikan masalah dari rasa tidak nyaman tadi, agar cakra jantung kita menjadi kembali aktif dan mampu meradiasikan hal-hal yang positif. Gimana caranya seseorang tahu cakra jantungnya aktif apa Aktif enggak, atau tidak? Ya, kalau mau terukur ya bisa terukur secara energi kalau nanti Bapak Ibu belajar soul meter. Tapi kalau tidak ya rasakan aja. Ketika Bapak Ibu merasakan melakukan suatu kesalahan, ada nggak rasa yang tidak nyaman? Aduh, kok salah saya. Apalagi tindakan yang kita perbuat melukai orang lain. Pasti ya tadi ada yang bilang dadanya sesek, ya, napasnya nggak lega gitu ya, rasa bersalah terus ada, ya, dan tidak nyaman. Itu bahagianya tuh kalau saya ngajari anak-anak soul kid, ngek. Anak-anak soul kid jadi tetap ingat sama saya, karena saya selalu bilang kalau kita marah, kalau kita melakukan kesalahan tanpa kita menyelesaikan dengan minta maaf dan memaafkan, nanti cakra jantungnya ngek gitu. Jadi mereka nancep mak jelep. Oh, ternyata kalau ada seperti itu, saya harus segera melakukan proses minta maaf dan memaafkan agar cakra jantung saya kembali besar. Ya. Jadi dengan itu, kekuatan Tuhan kembali mengisi diri kita. Aura kita bercahaya lagi. Nah, itu yang membedakan. Itu yang dibilang kalau kita udah bisa memaafkan lahir batin, kita jadi lebih damai. Rasa sesek yang tadi itu karena aktivitas cakra jantung yang tidak aktif. Tapi itu yang akhirnya setelah kita berhasil minta maaf dan maafkan secara lahir dan batin, itu akan kembali berkembang. Ya, rasa seseknya hilang. Rasa seseknya ada rasa plong gitu, rasa ya. Plong, okay. Rasa plong, rasa tenang. Oh ya, tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan, tidak lagi ya itu tadi ada yang marah ya. Kalau dia penuh dengan kemarahan ya, solar plexus itu akan aktif. Cakra jantung juga kecil. Wajahnya tidak bisa bercahaya. Jadi kita bisa melihat orang ini kok walaupun cantik gitu ya, tapi kok enggak bercahaya karena dia banyak memendam hal-hal negatif di dalam dirinya. Auranya tidak bercahaya terang. Apa itu kenapa kalau ngelihat sesuatu tingkah orang yang mungkin bikin marah atau gimana, orang dulu tuh banyak bilang aku ngelus dada. Iya, karena dengan orang itu mengelus dada, ya, kemudian tenang. Misalnya nih seorang lagi marah gitu ya. Marah besar, semua orang bilang elus dada yuk. Karena apa? Dengan mengelus dada ini, orang itu menjadi lebih tenang karena cakra jantungnya secara otomatis menjadi lebih aktif. Jadi dengan dia menyentuh dada dan menenangkan rasa, merangsang supaya lebih aktif. Ya, cakra jantung itu lebih aktif. Tapi bukan berarti nanti supaya aktif saya marah tapi saya pegang dada terus. Baru mau bilang. Tapi kalau misalnya dia megang dada tapi dalam hati masih ngedongkol ya percuma. Tetap nggak ngembang. Tetap nggak ngembang. Nah, itu kan memberikan pembelajaran yang paling mudah diterima aja. Tapi sebenarnya pembelajaran dari leluhur kita itu sudah luar biasa. Masalah budi pekerti, tepos liro dan semuanya itu bagus banget. Cuma sekarang zaman ini sudah berubah. Ini orang-orang sudah mulai lupa. Tidak lagi mawas diri, tidak lagi mengenal jati diri ya. Semaunya sendiri. Ya, jadi ternyata penting sekali proses minta maaf dan memaafkan. Karena ya tadi hubungannya dengan cakra jantung ya. Kalau orang marah itu solar plexus di ulu hati ini penuh dengan energi yang negatif. Jadi cakra jantung dia akan kecil karena hubungan antara cakra jantung dan solar plexus itu seperti ngek ngok ya. Jadi seperti itu. Nih, ada yang nanya nih. Instan sekali Bun, caranya ngelus dada. Ya, itu kan saya kan mengambil dari apa yang diajarkan oleh
orang-orang tua zamannya ya. Aduh, ngelus dada gitu. Jadi sebenarnya dengan proses seperti ini seseorang akan menjadi lebih tenang gitu ya. Karena apa? Cakra jantungnya lebih aktif. Tapi ya tidak semudah itu tentunya. Kalau nanti kita sudah belajar, mungkin tidak harus mengelus dada, kita sudah paham. Oh ya, yang saya lakukan adalah memaafkan dan meminta maaf. Secara lahir batin. Secara lahir dan batin. Oke, tadi ada satu pernyataan yang menarik dari Bunda. Jadi pada saat cakra jantung itu membuka, itu energi Tuhan akan bisa masuk lebih banyak. Iya, benar. Jadi nggak salah juga dong kalau ada yang bilang kalau kita sudah memberi atau meminta maaf secara lahir batin, kesucian di dalam diri kita meningkat. Itu nggak salah juga dong? Nggak salah, benar juga. Cuma kan orang nggak tahu hubungannya kemana antara memaafkan lahir batin dengan kesucian tadi. Nah itu dia. Ya, nah sekarang tadi kan hubungannya dengan cakra jantung, solar plexus, ya cakra-cakra yang ada diri kita, di mana itu berpengaruh terhadap pola energi di dalam diri. Ya, kita sudah paham ya bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 2 tubuh fisik dan tubuh energi. Ya, tubuh energi inilah yang orang bilang auranya memancar cahaya, ya bersih, tenang. Tercermin dari proses itu. Kalau lihat orang yang cemberut aja, orang juga tidak nyaman, auranya juga tidak bercahaya ya. Cakra begitu solar plexusnya lebih aktif, siapa saja yang berada di dekatnya pun tidak nyaman karena diradiasi oleh emosi-emosi yang dibawa oleh orang tersebut. Tapi ketika orang tersebut tidak lagi mempunyai pendaman secara batin yang negatif, ya istilahnya cakra jantungnya terbuka lebar, maka orang-orang itu akan merasa nyaman. Wah, ada dia. Wah, apalagi yang lagi jatuh cinta, ya ada dia. Rasanya deket itu maknyes gitu ya. Karena energinya meradiasi terasa menenangkan atau mendamaikan. Ya, itu sebenarnya kuncinya. Yeah. Oleh karena itulah kita sadari bahwa seharusnya proses memaafkan lahir dan batin itu tidak hanya nanti di hari-hari keagamaan aja, ya bersilaturahmi ke keluarga, berkunjung harusnya dengan proses batin yang indah, dengan proses memaafkan lahir dan batin, tapi ke sana cuma setor muka doang, di dalamnya masih ganjel. Ya itu juga percuma lah, makanya datang tapi pandangannya sinis, itu tidak nyaman ya. Lebih baik ya sebelum kita bertemu dengan mereka, saudara-saudara kita, beranjang sana bersilaturahmi, sebaiknya ya kita selesaikan, apalagi menjelang hari-hari besar ini. Jadi sebelumnya itu ya selesaikan dulu, bukan pada saat itu berkunjung baru minta maaf lahir dan batin. Ya sebenarnya berkunjung kesempatan kita memberi maaf dan memaafkan secara lahir, ya. Ini dia bilang setor muka dan makan-makan. Iya, itu banyaknya kan begitu. Tapi kalau saya ya kita selesaikan dulu secara batinnya. Kenapa? Karena proses secara batin ini akan meningkatkan kualitas kita ketika kita melakukan silaturahmi, berkunjung ke keluarga kita. Jadi bawaannya sudah tidak ada lagi jengkel, marah, ya, tidak ada lagi rasa tidak suka, tidak nyaman. Sehingga ketika kita bertemu, yang ada adalah kita sudah mampu meradiasikan secara batin ya cinta kepada mereka, dan kita bisa meminta maaf ya, memaafkan secara lahir dengan benar-benar tulus. Jadi senyumnya itu bukan senyum terpaksa karena harus memaafkan dan minta maaf ya. Jadi kalau ketemu tuh sebelum ketemu bukan ngelatih senyumnya ya Bun ya. Apalagi sekarang pakai masker kan, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Jadi itu harus terselesaikan terlebih dahulu. Oke Bunda, agak menarik Bunda ada ngomongin tentang proses
tadi memaafkan, minta maaf itu bisa meningkatkan proses kesucian gitu kan, dan juga jadi lebih damai. Cuman ada beberapa juga yang bilang kalau kita maafin itu sebenarnya kita kalah, gitu kan? Ya kamu kalau nggak ngerasa salah, jangan pernah minta maaf. Gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Ada juga yang bertanya, mana lebih penting memaafkan sama memberi maaf atau meminta maaf? Kalau menurut Bunda gimana? Iya, menurut saya dua-duanya penting ya. Ini nggak bisa hanya satu sisi saja. Ya, mungkin sekarang kita sudah paham ya Bapak Ibu, kita akan bahas ini antara proses kalah dengan proses meminta maaf ya. Ini hubungannya dengan proses sebenarnya meminta maaf atau memaafkan orang lain itu bukan untuk orang lain atau merasa kalah dari orang lain. Itu salah ya. Jadi sebenarnya orang yang mampu memaafkan itu adalah seorang yang meminta maaf dan memaafkan, itu adalah seorang pemenang bagi dirinya ya, karena mereka mampu mengalahkan ego di dalam diri ya. Jadi bukan untuk orang lain. Wah, kamu sudah sampai minta maaf sama dia, berarti kamu kalah. Tidak. Sebenarnya kita jadi pemenang nih untuk diri kita. Karena ketika kita mampu meminta maaf, ya, energi Tuhan itu akan mengalir sangat deras ke dalam diri kita. Itu yang tadi maksud Dr. Rasto, tersucikan. Tapi kalau kita nggak bisa meminta maaf, berarti kita masih sombong. Kita tidak akan tersucikan. Orang yang suci adalah orang yang mempunyai kerendahan hati. Orang yang mempunyai kerendahan hati, pasti mereka akan mampu untuk meminta maaf tadi. Ya, itu seorang pemenang. Kalau saya sangat menghargai orang yang berani mengatakan, oke, saya minta maaf. Walaupun mungkin tidak secara, kadang orang tuh masih aja ada yang apa ya istilahnya, masih merasa nggak bisa mengungkapkan itu dengan lahir ya. Paling nggak secara batin dia sudah tidak menyimpan hal itu, saya pun akan tetap syukuri karena mereka mampu memiliki kerendahan hati untuk meminta maaf. Oke, tadi kan Bunda bilang ada kondisi-kondisi di mana orang itu belum, mungkin karena secara culture nggak biasa atau gimana, belum bisa ngomong secara lahir minta maaf. Tapi di dalam hati dia sudah melakukan proses memaafkan atau sudah memberikan maaf. Ini ada menarik nih dari Kioni, nggak tahu benar nggak bacaannya. Kadang dalam beberapa hubungan untuk nenangin keadaan bilang maaf dulu. Masalah apa itu beneran minta maaf atau enggak urusan belakangan. Itu gimana, Bun? Ya ini, jadi banyak di masyarakat itu mereka baru secara berfisik aja minta maaf, memaafkan. Tapi dia masih memendam kemarahan atau rasa tidak nyaman atau masih menghakimi orang tersebut. Ya karena ada kesalahan. Ya, jadi proses memaafkan orang lain dan minta maaf ini ya harus benar-benar sejatinya itu dari batin kita, karena yang tercatat di alam itu adalah proses batinnya, proses niatnya dari proses memaafkan dan meminta maaf. Okay. Ya, kalau lahir itu bisa bohong-bohongan tadi seperti yang tadi itu. Ya, bisa saya maafkan saya biar damai aja. Ya udah saya minta maaf, saya memaafkan. Tapi batinnya tidak. Berarti yang teradiasi di dalam dirinya itu ya belum minta maaf atau belum memaafkan. Dan inilah yang akan dibawa sampai mati. Sampai kehidupan berikutnya. Sehingga apabila kehidupan selanjutnya ini proses meminta maaf, minta maaf dan memaafkan ini tidak tuntas dalam kehidupan saat ini, di kehidupan yang akan datang kita ketemu lagi dengan jiwa tersebut, kita sudah merasa tidak nyaman. Ya walaupun kita baru
ketemu aja sudah tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan jelas. Ini yang banyak kita bahas di karma dan reinkarnasi. Bahkan jangan salah, mungkin dia menjadi keluarga kita, saudara nih, lahir bareng. Taunya kita sudah belum apa-apa, adiknya lahir, kakaknya udah emosi Anda ini. Ternyata mereka ada karma yang belum terselesaikan di past life, yaitu dibawa terus. Jadi kalau Bapak Ibu paham, sebenarnya dengan proses kita bisa minta maaf, memaafkan secara lahir dan batin. Kalau menurut saya, orang itu lebih banyak dia akan mampu memaafkan secara batin dulu, baru secara lahir itu akan secara otomatis akan nampak. Ya, tapi kalau dia secara batin belum selesai, secara lahir pun, apalagi lahir ya, dia pasti nggak akan mau gitu. Karena semuanya kan dimulai dari niat ya. Kalau niatnya masih belum, ya mungkin bisa dipaksa-paksa, tapi ya nggak akan maksimal juga. Tidak akan maksimal karena radiasi itu masih ada. Oke. Masih ada pembahasan masalah ini atau saya ada sedikit pertanyaan lagi sih? Okay. Boleh. Tadi kan bilang, oh ya udah kalau misalnya ada satu proses kesalahan ya kita harus memaafkan segala macam. Tapi ada juga yang bilang ini loh, kalau kita maafin orang, itu kita nggak didik dia harus tahu kalau dia salah gitu. Atau ya kita akan maafin dia kalau dia sudah mengalami proses penderitaan yang setimpal, misalnya seperti itu. Itu gimana Bunda? Bapak Ibu nggak perlu menunda memaafkan dan meminta maaf. Karena sudah jelas apabila seseorang melakukan kesalahan, pada saat itu juga dia pasti sudah merasakan dampak dari perbuatannya. Ya, dan nggak usah mikirin saya harus balas dendam, karena secara otomatis kesalahan yang dia perbuat pun akan dia tuai ya dalam kehidupannya. Jadi nggak harus kita yang memberikan hal yang sama, dia melukai kita harus melukai dia, nggak perlu itu. Ya jangan mengotori tangan kita dengan itu, karena alam dengan sendirinya akan memetakan itu sebagai hukum tabur tuai. Nah, apa yang kita perlukan? Jangan menyimpan dendam, kemarahan ya di dalam batin kita, karena itu akan terus tercatat selama kita tidak memberikan maaf atau meminta maaf. Yang rugi siapa? Kita loh. Jadi sebenarnya proses meminta maaf dan memaafkan itu untuk diri kita, untuk tersucikan, ya, untuk bersih batin kita dari semua ganjalan-ganjalan. Ya, bukan kita yang menghakimi mereka, tapi sesuai dengan hukum alam yang diciptakan Tuhan, mereka pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal buah karma. Kalau dia menanam baik pasti dia dapat. Ya, kalau dia menanam buruk, ya buruk pasti dia dapat. Jadi kita nggak usah lagi ngotorin tangan kita lagi. Oh, saya bikin lagi dia menderita. Ya itu balik lagi ke kita ikut menderita. Lebih baik pahami hukum ini dengan baik. Kalaupun mereka masih melakukan kesalahan, ya bukan berarti kita tidak usah memaafkan dia. Selesaikan secara batin. Oke, saya maafkan dia. Tapi secara lahir, beri dia pelajaran. Ya, ketegasan tapi penuh cinta. Kadangkala kita memang harus tegas. Ini loh kamu salah. Dan berikan, oh ya kalau salah ada hukumannya demikian. Itu melatih orang untuk sadar bahwa dia melakukan kesalahan dan tidak boleh mengulang. Jangan membiarkan aja. Ya. Sebenarnya latihan ini bisa kita mulai dari anak-anak kita untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kita tidak boleh memendam rasa marah atau apapun yang penuh di dalam diri kita. Kita harus memang ikhlas menerima dan memaafkan mereka apa adanya. Ya, jadi tetap actionnya memberikan kebenaran, tapi secara batin kita harus bersih. Disinilah letak kebijaksanaan seseorang. Ya, jadi kita berlatih. Oke. Ada pertanyaan menarik yang baru aja masuk. Anton Teguh. Bunda, dalam buku Soul Reflection, Bunda sampaikan kesabaran tuh nggak ada batasnya. Benar. Mohon diperjelas dengan kaitan
Mana dia? Mohon diperjelas dalam kaitannya dengan memberikan maaf secara batin. Itu gimana? Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya. Ya, sabar itu nggak ada batasnya. Jadi kalau kita sudah nggak sabaran ya berarti ya kita nggak sabar namanya. Kalau seorang sabar itu dengan kejadian apapun, ya kita tetap bisa memaafkan dan menerima orang lain apa adanya. Ada kejadian ini, oh ya sudah, saya maafkan, saya akan berlatih untuk menjadi sabar. Tapi begitu kita terpancing, kita udah nggak sabar lagi. Nah, proses memaafkan inilah sebagai dasar kita bisa berlatih sabar, ya. Lihat dari sisi mana seseorang, kenapa dia begini ya. Oh, ternyata ada masalah di dalam diri mereka. Sehingga kita bisa memahami mereka dan bisa berlatih untuk memaafkan. Dan jangan merasa kalau saya capek memaafkan dia terus, dia begini terus. Sebenarnya ya itu latihan kita untuk berlatih sabar, ya. Dan kalaupun dia terus melakukan kesalahan, saya tidak ambil peduli dengan apa ya istilahnya, saya ingin membalas atau apa, tidak. Saya biarkan karena saya paham dengan hukumnya. Dan kadang-kala ya kalau dia berulah terus, ya kita beri ketegasan. Tetap penting juga, bukan berarti itu tidak sabar, ya. Sabar kita ya menerima mereka apa adanya, tapi memberikan ketegasan itu adalah latihan untuk mereka juga belajar. Dan maka berikan ketegasan ini pada saat mereka melakukan kesalahan supaya mereka mengingat bahwa itu salah. Kalau tidak ada yang menunjukkan, orang biasanya merasa oh fine-fine aja, baik-baik saja. Ya di sini memang kadangkala ketegasan itu tidak disukai karena semua ingin dalam zona nyaman. Ya seorang guru ya harus tegas. Oh ini salah. Jewer ya jewer, salah ya salah. Tapi berikanlah dengan penuh cinta. Jadi tidak menghakimi. Tidak, ya saya memaafkan mereka-mereka yang belum bagus. Ya istilahnya masih mengulang kesalahan. Oh ya, tapi saya berkewajiban mengingatkan mereka bahwa itu salah. Bukan berarti marah-marah. Ini beda ya. Action kita kelihatan marah, tapi batinnya tidak terkontaminasi oleh kemarahan atau tidak terpicu, ya, tidak apa ya istilahnya bahasanya. Ya, tidak muncul rasa yang tidak nyaman di dalam diri. Oke. Jadi gitu ya prosesnya ya. Oke, ini ada ya pertanyaan juga. Tadi kan Bunda ngomong yang paling penting adalah dibatin dulu kan gitu. Yeah. Nah ini ada yang nanya nih dari Widi Faira. Kalau proses minta maaf dan memaafkan hanya dilakukan secara batin, tapi nggak secara fisik atau lahir, padahal ketemu terus sama orangnya, boleh nggak, Bun? Apakah itu akan tercatat di alam? Ya, selama kita tidak membentuk karma baru yang jelek, yang buruk pada orang tersebut, ya. Saya ketemu terus sama Dr. Astu. Tapi suatu ketika saya salah, saya nggak bilang minta maaf sama Dr. Astu karena saya gengsi. Oke. Nah, pada saat itu padahal saya sudah tahu ya udah saya salah. Tapi saya tidak mengungkapkan karena gengsi. Karena ada banyak orang kan seperti itu, toh. Ya, selama dia tidak lagi membekas di dalam batinnya kemarahan, ketidaknyamanan, maka ya fine-fine aja. Walaupun tidak diungkapkan secara lahir, walaupun kalau sempurnanya ya lahir dan batin. Tapi proses batin ini ternyata lebih penting daripada proses lahir. Karena dengan saya melakukan kesalahan dan saya menyadari kesalahan, saya minta maaf, solar plexus saya kecil dan kemudian cakra jantung saya besar. Maka ketika saya bertemu dengan Dr. Astu, sudah tidak ada lagi rasa yang mengganjal. Radiasi saya, cinta saya, kasih saya full. Jadi Dr. Astu pun nyaman. Tapi kalau saya punya kesalahan terus saya ego, saya bilang oh saya
nggak mau minta maaf, saya benar, saya dekat sama Dokter Asto, radiasi jengkel saya atau merasa tidak bersalah dan sebagainya akan ditangkap oleh Dokter Asto sebagai rasa yang tidak nyaman. Kan lebih baik saya menyelesaikan secara batin saya, walaupun saya tahu saya salah. Tidak ada lagi radiasi yang negatif yang melingkupi aura saya. Jadi Dokter Asto pun akan nyaman. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Masalah kata-kata itu sebaiknya memang idealnya dikatakan. Tapi budaya timur gitu loh, orang Indonesia itu masih ewoh pekewoh, malu-malu, masih sering tidak bisa mengungkapkan itu dengan kata-kata. Orang ngomong aja aku mencintaimu, itu kayaknya tabu banget. Ya, saya meditasi, saya buka mata, I love you Bapak Ibu, itu ada orang sudah ngomong, wih dia belum apa-apanya, bukan siapa loh kok di I love you nih. Ya, itu kan tradisi yang demikian yang kadang-kadang, oh ya, sebenarnya ini adalah latihan untuk mengungkapkan rasa. Itu kadang-kadang ya memang harus bagus kalau diungkapkan dengan secara lahir. Oke. Nah sekarang, ini nih pertanyaan Dokter Rudi Pui, kayak entah saya nangkep nangkep radiasinya Dokter Rudi Pui atau Dokter Rudi Pui nangkep radiasi saya nggak tahu. Tapi ini pertanyaan yang mau saya tanyakan, Bunda, gimana ngadepin orang yang masih marah walaupun kita udah minta maaf secara batin? Soalnya nih kan saya ngeliat ada beberapa pendapat yang berbeda. Satu ada yang bilang, barusan nih ada yang bilang, yang penting kita minta maaf secara batin itu selesai. Barusan banget Bun. Oh iya. Bunda tadi barusan. Oke. Dan banyak lagi yang bilang bahwa masalah itu akan selesai pada saat si orang itu sudah maafin. Jadi walaupun kita minta maaf, kalau orang itu belum maafin, masalah belum selesai. Jadi harus terus. Yang belum selesai itu yang mereka. Yang penting kita sudah minta maaf secara batin, ya. Gitu Dokter Asto. Maksudnya belum selesai itu mereka tuh gimana Bun? Kan ini, kalau kita melakukan kesalahan, kita minta maaf nih. Saya minta maaf sama Dokter Asto. Kemudian Dokter Asto enggak ngasih maaf ke saya. Ya kan? Saya sudah minta maaf. Oke, itu belum selesai kan? Ya belum selesai itu bukan di saya. Yang belum selesai itu di Dokter Asto kenapa nggak mau memaafkan? Maka dia akan membuat solar plexusnya gede terus, cakra jantungnya gitu. Padahal mungkin ya maksudnya di cerita ini ya, saya nggak maafin Bunda karena pengen menghukum. Ya sama aja dia membentuk karma baru yang buruk ya. Itu dia belum selesai. Itu malah membentuk istilahnya membentuk karma baru yang lebih buruk. Karma baru loh ini. Tadi sudah marah, ya saya melakukan kesalahan. Dokter Asto tidak terima. Akhirnya saya udah minta maaf, kan? Dengan saya minta maaf kan solar plexus saya kecil, cakra jantung saya besar. Tadi Dokter Asto tidak melakukan kesalahan, ya, cakra jantungnya besar. Ya katakanlah saya yang salah. Saya mengecilkan solar plexus, saya membesarkan cakra jantung dengan meminta maaf. Nah, Dokter Asto enggak mau memaafkan saya. Saya marah berarti. Berarti dia marah. Solar plexusnya besar, cakra jantungnya Lah, yang terus enggak selesai siapa? Saya. Iya sudah terima aja. Berarti bisa dibilang apa yang terjadi ke kita itu bisa jadi karena pembayaran karma yang masa lalu. Bisa juga. Tapi respon saya terhadap hal itu adalah karma saya sendiri. Iya, membentuk karma baru. Yang bisa jadi sebenarnya masalahnya kecil, tapi karena kita nggak melakukannya dengan nggak merespon dengan baik, malah jadi besar karena setiap hari nambah gerundel, nambah marah segala macam. Iya, makanya kalau bisa jangan biarkan kemarahan itu berlama-lama di dalam diri kita. Ya jangan merasa yaitu kesalahan itu dibiarkan berlama-lama. Sadari saja. Ini kan proses mengenal jati diri. Menandai, oh ya saya, ini controlling kita untuk tetap
suci secara kolbunya suci, batinnya suci, hatinya suci. Jadi kesucian itu tidak dilihat dari atribut pakai baju suci gitu, tidak. Ya kesucian itu dibawa di dalam diri kita, batin kita ini. Ini yang harus disucikan di dalam. Ya, dengan tentunya ya kalau orang yang suci itu auranya akan bercahaya. Kenapa? Karena penuh dengan cinta kasih. Nah, cinta kasih akan tumbuh ketika paling sederhana aja dengan minta maaf dan memaafkan. Dan itu pembayaran ini, hutang ini tidak, atau kemarahan ini ya bagian bayar hutang kan. Mungkin dia datang dengan hal buruk, tapi sikap kita buruk ya kita nambah hutang kan, berarti kita bawa sampai kehidupan yang akan datang. Dalam proses kematian ini kalau kita masih belum bisa memaafkan, ya dibawa sampai mati, dibawa pada kehidupan yang akan datang. Yang rugi siapa? Kita. Ya kita tidak tersucikan. Walaupun udah pakai atribut yang nomor wahid, ya enggak juga di mata Tuhan. Ya, orang yang tersucikan ketika dia tidak lagi menyimpan hal-hal yang negatif. Ya. Oke. Nah, yang penting juga ini kan ada banyak yang bertanya, terus seberapa ya? Terus lakukan secara batin ini, minta maaf, memaafkan. Dan kalau kita secara energi ya terukur sampai tidak ada yang terradiasi keluar. Oke, berarti ini kan pertanyaan banyak nih. Ya ini kan tadi ada yang nanya gimana kita tahu kalau kita minta maafnya itu udah cukup atau memberi maafnya itu udah cukup. Itu dengan kita lihat kalau kita paham dengan proses soul meter bisa terukur. Jadi ya smart. Ya dengan itu akhirnya kita bisa tahu apakah itu masih radiasi atau enggak. Kalau mau enggak pakai soul meter, ya amati aja dalam diri. Kalau kita ketemu orangnya tidak lagi rasa itu tidak lagi muncul emosi dan apa, atau mungkin ada orang menyebut nama, ada beberapa orang nyebut nama saya, baru disebut aja orang udah bilang, wih dia loh, langsung emosinya memuncak, berarti mereka belum benar-benar memaafkan secara batin. Jadi ada saja kemungkinan kalau kita sudah minta maaf atau sudah memaafkan tapi belum cukup, itu ada kemungkinannya. Ada kemungkinan, karena tergantung dari proses seseorang batinnya itu kuat apa enggak. Mirip nggak sama ini? Ini ada pertanyaan dari Rita Tresnayanti. Iya. Sorry. Mana tadi? Udah muncul dia di sana ya. Iya. Bunda, ketika berusaha untuk memaafkan dan minta maaf karena satu kejadian, tapi ketika ingat atau melihat masih terasa sakit. Nah, itu berarti belum memaafkan. Berarti belum selesai. Ya, belum selesai. Dan berusaha untuk benar-benar memaafkan dengan melihat ke dalam. Ya. Itu satu hal yang bagus dong. Ya, bagus. Boleh nggak sih kita menghindar dulu dari orangnya? Boleh. Kenapa tidak? Takutnya kalau menentukan kan diri kita. Kalau ini kan latihan mengolah rasa. Kalau kita ketemu, aduh masih terluka nih, masih emosi, ya sudah. Lebih baik gak usah ketemu dulu, selesaikan batin. Sekali waktu tes lah. Oh ketemu, saya kok gak berasa ya, saya kok biasa aja. Berarti itu sudah selesai. Tapi kalau kita ketemu masih ada rasa yang gak nyaman, ya mungkin selesaikan lagi lebih dalam. Ya itu untuk ngetes ya. Jadi kalau kita terukur kan kita sudah ngerti, baru ngukurin aja ini masih emosi nih, masih belum bisa legowo gitu loh memaafkan. Tapi kayak kalau dari proses pertanyaan-pertanyaan ini sepertinya udah pada setuju ya bahwa proses memaafkan lahir dan batin itu penting. Ya, sepertinya ya. Bener nggak ya? Kalau misalnya ada yang nggak setuju mungkin bisa. Saya ingatnya ini kelas online gitu, mau bilang tolong polling gitu ya, tapi nggak ada pollingnya. Oke. Iya, saya juga nggak bisa baca, cepet sekali pertanyaannya jalan. Ya biar Dokter Astu aja deh. Oke lah. Nah, sekarang kita udah setuju bahwa itu adalah satu hal yang penting. Sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya untuk bisa meminta maaf dan memaafkan dengan benar? Mungkin tadi ada yang nanya nih, kalau kita udah minta maaf secara batin, gimana orang itu memaafkan kita kalau dia nggak tahu kalau kita sudah minta maaf? Soalnya kan nggak, cuman di batin doang.
Ya, tadi kan saya bilang bahwa dengan proses yang penting kita menyelesaikan secara batin dulu. Tapi kalau itu juga berlarut-larut, tidak menimbulkan hal baik, kenapa tidak? Kita juga melakukan secara lahir. Ya, makanya saya bilang idealnya atau komplitnya atau sempurnanya lakukan lahir dan batin. Ya sebenarnya kebalik, batin dan lahir. Kalau dan kan Ya. sama. Oh iya, benar. Jadi lebih penting di batinnya. Karena apa? Itu akan terpeta hingga kelahiran berikutnya. Oke. Ya. Seberapa kita menyimpan kemarahan, ya, merasa bersalah dan seberapa semakin kuat itu dipikirkan dan diperkuat, maka radiasinya akan semakin luas. Ya, jadi banyak sekali Bapak Ibu mengatakan, oh saya nggak apa-apa kok, tapi kemarahannya sampai ratusan meter. Kenapa? Karena diperkuat, setiap lihat batin lagi diperkuat, marahnya diperkuat. Nah, rekaman itulah yang akan kita bawa kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Jadi bebannya itu berat. Oleh karena itu kalau kita yang sudah tahu paham dengan soul meter kan bisa ngukur. Kita bisa selesaikan dengan lebih dalam. Tentu butuh power yang besar. Dalam proses memaafkan dan meminta maaf, bagaimana supaya kita bisa tuntas? Ya, tentunya yang pertama, rekamannya seberapa besar sih? Ya, kan ada yang marah. Oke, pagi ini sama anak-anak marah, mungkin anak ini tidak bisa ini. Tapi kan radiasi yang terpancar karena dia tidak sangat kuat, ya sedikit lah gitu ya mungkin radiasinya. Tapi ada yang karena kesalahannya sangat fatal, itu sangat melukai, ya marahnya itu sampai ya itu ratusan meter, apalagi diperkuat setiap hari. Jadi kan beda nih terekam di dalam batin energi kita. Nah, untuk bisa menghapus, menetralkan energi yang sudah terradiasi keluar, ya, maka diperlukan power energi yang besar juga, sebanding dengan seberapa kita harus menghapus energi tersebut. Ya, hukum energi itu selalu begitu, sejenis menarik jenis, ya seberapa keluar seberapa masuk, ya setara dia. Ini yang dibilang ya penderitaannya harus sesuai. Itu bukan artinya kita buat dia menderita yang sama. Enggak. Kalau kita membuat dia menderita lagi, kita membentuk karma baru lagi. Kalau nambah lagi, yang menderita lebih menderita malah kita, bukan orang gitu. Ya, kalau terus kayak gitu kapan selesainya? Nah, ya itu makanya kenapa terjadi proses reinkarnasi, karena belum mudeng, belum paham. Coba kalau Bapak Ibu nanti semua nih paham, tentu proses reinkarnasinya bisa lebih cepat terselesaikan. Tergantung sih. Kalau cuman paham tapi habis itu diem aja nggak ngapa-ngapain ya nggak berubah juga. Nah itu dah. Jadi kan akhirnya kita ngerti nih, semakin kita sering memendam secara batin, energi akan semakin menguat dan sulit untuk dibersihkan. Jadi kenapa saya sudah mencoba memaafkan tapi saya belum bisa, berat rasanya, karena dia sangat kuat mengafirmasi kesalahan itu, kemarahan itu sampai ratusan meter. Dan bisa aja rasa marah itu nggak cuman dari sekarang aja. Ya benar, yang tadi di awal cerita. Dia udah bawa. Sudah bawa nih. Lahir tuh udah bawa marah berapa dikit meter. Dulu, nggak selesai juga. Nggak selesai, ketemu Nambah lagi nih. Nambah lagi. Nemu lagi nih, lahir lagi. Nggak selesai sama orang itu, nambah lagi. Ini namanya musuh bebuyutan, terus setiap kelahiran datang. Ya, oleh karena itu kan sebenarnya kita cuma disuruh berlatih ini, belajar untuk lebih mengarah pada kekuatan Tuhan. Karena pendaman yang sekian banyak itu hanya bisa terbersihkan dengan kekuatan Tuhan. Ya, jadi kalau mereka yang masih dendam, nggak bisa, saya nggak bisa, bunda itu jahat banget, dia melukai, berarti Anda membutuhkan kekuatan Tuhan untuk mampu memaafkan. Kalau kita sendiri, seberapa sih power manusia
ya tetap kita butuh power yang besar. Contoh nih God nih, ya kan ada God di selokan. Kalau sudah sumbatnya baru sedikit, mungkin air 1 gayung lewat gitu, sudah lewat. Saya jadi ingat Bunda, tadi saya sempat diskusi sama salah satu sahabat. Dia bilang ini, ada loh dibilang bahwa orang yang disayang Tuhan adalah orang yang begitu melakukan kesalahan langsung ingat sama Tuhan dan meminta maaf. Iya benar. Langsung ingat sama Tuhan itu berarti ya nggak cuma sekedar ingat aja ya, tapi ya proses menyalurkan energi Tuhan itu ke dalam untuk dirinya melakukan untuk proses minta maaf memaafkan dan meminta maaf. Ya, tetap seperti itu hukumnya. Untuk bisa memaafkan itu, bayangkan, memaafkan itu harus mengalirkan energi pada orang yang salah kan? Itu kan mengalirkan energi. Berarti energi kita harus lebih gede daripada orang ini. Kalau energi kita belum cukup besar, nggak bisa kita memaafkan. Bisa dilakukan proses persiapan. Ya, persiapan. Puasa itu yang kemarin. Iya, yang kemarin puasa lahir batin itu untuk puasa lahir batin untuk meningkatkan power kita, kita, keterhubungan kita dengan Tuhan, menyiapkan diri kita untuk punya power lebih karena terhubung lebih sama Tuhan. Iya, karena terhubung lebih. Untuk bisa memaafkan lahir batin dengan lebih dalam. Benar. Oke. Jadi yang paling penting sebenarnya proses batin. Nanti kalau misalnya gengsi pada saat lahirnya waktu sambil ngucapin ya, mohon maaf lahir batin itu bisa ya. Mumpung ada lebaran atau hari-hari besar itu kan, aduh kemarin saya punya salah ya, itu tadi ada momen pas. Dan pasti mereka akan bisa menerima kan, memang tujuannya untuk itu, maka disiapkan waktu tersebut. Oke. Nah sekarang nih mungkin saya nggak tahu, siapa tahu dari teman-teman yang ikut live nih, ada yang langsung ngambil kertas sama pulpen tulisin satu-satu saya salah sama siapa gitu ya. Mau saya beri maaf atau minta maaf. Nah pertanyaannya, kondisi sekarang kondisi pandemi nih, walaupun banyak yang dengan gagah berani ngelawan larangan mudik, tapi banyak juga yang patuh dan akhirnya nggak bisa mudik, nggak bisa ketemu sama orang tua. Oke, masalah pilihan yang mana itu balik ke masing-masing ya. Cuman apakah artinya perbedaan jarak ini yang nggak bisa ketemu ini mengurangi proses minta maaf dan memaafkan ya? Ya menurut saya sih tidak, secara batinnya tidak ada kendala ya, tidak dalam kondisi kita berjauhan. Tidak ada masalah karena secara energi itu melintasi ruang dan waktu. Saya di sini, ya saya di sini, saya nggak bisa mudik nih, kan? Jadi saya dari sini meminta maaf, memaafkan mereka saudara-saudara saya yang ada di Jogja, dari Semarang, kan gitu. Secara batin. Secara lahir karena kondisi pandemi ya saya nggak bisa ke sana, jadi saya mungkin bisa dengan SMS ya, WA atau apa, video call ya, itu menyelesaikan. Tapi ya terpenting itu batinnya dulu. Bentar loh, tadi Bunda ngomong bahwa proses minta maaf dan memaafkan secara batin, energi itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ini agak-agak nyimpang dikit ya Bun. Berarti marahnya juga nggak terbatas ruang dan waktu juga. Makanya marah di sini sama orang yang di Jogja kali ya tetap nyambung lah. Jadi kan banyak orang mengatakan, ada yang ngerasani saya, kuping saya panas. Ya sebenarnya dimanapun mereka membicarakan kita ya nyambung aja energinya gitu. Jadi lebih baik kita yang lebih bijaksana ya. Jadi lebih bijaksana, selesaikanlah ya proses kemarahan di dalam diri kita, rasa bersalah kita secara batin, supaya tidak ada lagi yang terradiasi keluar dan itu tidak selesai, dan itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya, begitu ada kemarahan di dalam diri, maka kita tidak akan mampu meradiasikan cinta yang banyak. Kita sudah bahas ya sama Mas Biu waktu itu, bahwa ketika dia masih punya kemarahan, ya padahal marahnya sama si A, terus dia mau meradiasikan cinta sama si B, dia pikir yang penting kan saya sudah meradiasikan cinta ke B banyak gitu. Tapi ternyata kan cinta dan marah itu tidak bisa
bersatu. Istilahnya kalau dia meradiasikan marahnya banyak, berarti cintanya cuma sedikit, karena kan cakra jantungnya ya cuma segitu saja. Ya, kapasitas yang mampu dipancarkan. Jadi ya solar plexus kemarahannya harus diselesaikan, baru cakra jantung atau radiasi cintanya akan jauh lebih banyak. Ya, jadi kenapa ya menjelang hari-hari besar itu kita sudah diajak untuk mawas diri, untuk menyelesaikan secara batin juga, sehingga pada saat besok seperti Idul Fitri ya benar-benar mohon maaf lahir dan batin. Ya, ada juga cerita-cerita yang bilang kalau ada orang yang ternyata amal ibadahnya besar banget gitu kan, bagus banget. Setelah ditelah ternyata setiap malam dia meniatkan untuk untuk memaafkan kepada semua orang yang melakukan salah ke dia dan minta maaf. Benar. Tapi kalau powernya pengaruh ya, kalau powernya lebih besar, ya minta maafinnya lebih makjos gitu ya. Iya, karena semua itu tergantung power. Ya, banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Dia pikir hanya lahir, kalau batin itu berhubungan dengan power energy. Nah, power energy seseorang menjadi besar ketika dia terhubung dengan kekuatan Tuhan. Ya, terhubung dengan kekuatan Tuhan, menghadirkan kekuatan cahaya cinta energi Tuhan dalam diri. Tapi untuk terhubung, jangan salah, dia harus menyiapkan ruang di dalam dirinya untuk kekuatan Tuhan bersemayam. Ya ini bersih-bersih hati ini, bersih-bersih kolbu ini dengan memaafkan, meminta maaf, melepas cemas, takut, stres, rasa tidak percaya diri. Dan ini yang saya ajarkan saya ajak Bapak Ibu meditasi ini, soul reflection, besok ya hari Rabu ya. Kita bersih-bersih itu penting banget. Karena dengan solar plexusnya mulai mengecil, ya dia sudah akan mulai ada damai, cinta akan meradiasi. Ya, jadi proses ini ya kalau bisa ya dilakukan setiap hari, enggak usah nunggu Idul Fitri dulu. Ya, jadi setiap hari itu PR kita. Dan di situ kalau kita lebih sering melakukan, maka kekuatan energi power kita pun akan meningkat. Ya. Karena ya kalau power kita masih kecil ya cicil lah dulu dikit-dikit setiap malam, saya memaafkan, saya minta maaf, saya soul reflection tadi. Bapak Ibu kan sudah ada ya meditasi online, bisa pilih-pilih itu bersih-bersih batin sebenarnya. Dan semakin bersih, satu lapisan kegelapan terbersihkan, cahaya Tuhan akan semakin kuat. Nah, itu meningkatkan power. Nanti kalau di soul matter kan itu lebih banyak lagi yang diselesaikan. Ya, itu. Jadi dengan itu ya semakin kita sering memaafkan, meminta maaf, cahaya cinta energi Tuhan lebih besar, cakra mahkota kita semakin besar, cakra jantung semakin aktif, ya cakra dasar juga. Jadi orang itu sehat lahir batin jadinya. Ya kan nanti akhirnya setelah puasa lahir batin, kemudian mohon maaf lahir batin, itu akan membuat sehat lahir dan batin. Materi besok. Ya, sehat paripurna. Ya. Nanti kita lihat. Nah, oke. Nah, tadi kan udah nih pada saat kita nggak tahu, kita nggak bisa ketemu gitu, tetap tidak mengurangi proses minta maaf dan memaafkannya. Dan mungkin bisa jadi solusi juga kalau misalnya orang yang gampang kepancing gitu. Kalau kita ketemu akhirnya malah emosi membentuk karma maka balik, mendingan ya atur strategi dari jauh dulu, doain, minta maaf, maafin segala macam kan gitu. Nah sekarang kita itu kan nggak selalu tahu kita tuh salah sama siapa aja. Ya. Kalau kita nggak tahu kita salah sama siapa, kita nggak tahu kita salahnya apa, tetap harus minta maaf. Atau yang penting ya kita minta maaf atau kita maafin orang yang kita tahu aja. Ya lebih baik kan meminta maaf untuk semuanya ya. Yang kita tidak ingat, yang kita tidak paham kita melakukan kesalahan. Itu sebenarnya melatih juga seseorang untuk lebih rendah hati, bahwa kita menjadi manusia ya tidak sempurna, ya tidak
terus tumbuh arogansi atau merasa paling. Nah, ini latihannya ya dengan proses meminta maaf dan memaafkan. Minta maaf sama siapa ya? Kita kan nggak tahu. Mungkin kata-kata kita guyon, teman kita malah jadi tersinggung. Ya bisa aja. Niat kita baik, penerimaan dia buruk, melukai orang lain. Jadi ya proses minta maaf dan memaafkan, ya kalau memang nanti vibrasi energinya sudah semakin kuat, ya tidak hanya pada orang-orang yang kita kenal, tapi akhirnya mengalir pada semua orang dan semua makhluk. Karena kita tidak tahu kan, mungkin di past life kita pernah berinteraksi dengan mereka. Kita nggak tahu kalau salahnya di kehidupan ini, mungkin kita tahu, kita bisa tahu oh ya ini salahnya apa. Makanya ada pembelajaran kenapa orang melakukan meditasi mungkin agar semua orang, semua makhluk berbahagia. Ya sebenarnya jangan berbahagia dulu, minta maaf, memaafkan dulu. Karena itu yang penting, kita nggak tahu hutang kita sama siapa. Tapi semakin besar radiasi kita, power energi kita semakin besar. Apalagi nih teman-teman yang sudah soul meter itu, cakra spiritualnya udah bertumbuhnya udah semakin banyak. Manfaatkan untuk menyelesaikan hutang karma cinta kita. Kita ini kan lahir karena kita kurang mencintai mereka. Banyak kemarahan, hal-hal negatif. Coba kalau dulu kita lahir dulu saling berbagi cinta, maka nggak mungkin datang orang-orang yang melukai hati kita. Ya, kalau misalnya masih bingung gimana caranya nyicil karmanya ya, sebenarnya Bunda ada satu pembelajaran khusus untuk proses penyelesaian karma ya. Itu bisa infonya ada di karma1.online. Karma angka 1.online. Jadi di situ akan lebih banyak tentang proses penyelesaian karma, dan itu nggak cuma satu acara aja, ada 3 acara ya, penyelesaian karma 1, penyelesaian karma 2, penyelesaian karma 3. Dan itu nggak perlu nunggu jadwal karena proses rekaman ya Bunda ya. Jadi bagi yang teman-teman yang sudah mulai ada kesadaran untuk menyicil karmanya, rekomen banget deh. Karena tahu gimana caranya, tahu prosesnya gimana, dan akhirnya sambil jalan akan naikin power juga. Ini ada yang bertanya nih, proses minta maaf dan memaafkan diri sendiri bagaimana ya? Nah, sebenarnya gini Bun, saya cuma penasaran nih, karena saya baru lihat kita udah 1 jam nih. Waduh. Apakah proses ini kita bisa angkat menjadi satu topik sendiri? Yep. Atau gimana? Nggak, ditanya langsung malah merem-merem. Ini sebenarnya nggak kan, maksudnya nggak ngapain nih? Mungkin bisa dijelasin dikit. Ya, saya hanya mengukur aja apakah pembelajaran ini meminta maaf untuk diri sendiri, memaafkan diri sendiri itu bisa digabung dengan pelajaran ini ya, minta maaf lahir batin. Memang saya dapat nilainya kan tidak maksimal kalau saya bahas ini saat ini. Karena kebutuhan kita masih berhubungan dengan pemahaman kita harus kita masukkan ke proses minta maaf dan memaafkan untuk banyak orang dulu. Karena untuk memaafkan dan minta maaf untuk untuk diri kita sendiri nanti perlu pembelajaran sendiri. Ya, jadi mohon maaf itu tidak kita bahas dulu. Kita berikan untuk yang ini dulu. Ya, sabar. Nanti kalau cuma dibahas cuma berapa menit nanti protes, masalah ya. Ya nggak berasa ini kalau Dr. Asur nggak bilang kan nggak terasa ini sudah 1 jam 8 menit 48 detik Bun. Karena ada yang komplain, aduh kepanjangan kalau karma reinkarnasi podcastnya. Ya. Nah lo kan kita nggak bisa membahagiakan semua orang nih. Selain itu nanti kita tidur di studio nanti. Oke. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Nah, sekarang masih ngomongin tentang proses antar manusia ya. Tadi kan udah kalau kita nggak ketemu itu bisa. Yang kedua adalah kalau kita nggak tahu sama siapa, kita bisa lakukan secara umum. Ya. Tapi kalau umum sama khusus, pasti khusus lebih kuat dong. Kenapa kalau kita memang mengingat tahu orangnya, tolong dikhususkan. Lebih powerful.
lebih powerful karena energi mengikuti pikiran, lebih terfokus. Ya, sama proses energi itu sama seperti kita pakai kaca pembesar, ya. Kalau ditaruh di matahari kan dia akan terfokus dan sampai Ditaruh pada di titik. matahari. Enggak, maksudnya. Sinar matahari. Ya udah itu dah maksudnya. Ya. Terus terfokus di kertas, misalnya ada kertas kan terbakar karena fokus. Energi juga demikian. Jadi kalau bisa ya kita fokus pada seseorang yang kita paham itu, sehingga proses penyelesaian secara batin dapat lebih terselesaikan lebih dalam. Tapi kalau nantinya kita sudah terlatih, power energi kita sudah meningkat, baru kita bisa tergantung ya ukuran powernya, radiasi yang terjangkau, radiasi dari diri kita itu sudah berapa meter, maka orang-orang di sekeliling lingkup aura kita pun dapat kita selesaikan dengan proses minta maaf dan memaafkan secara batin, ya, walaupun kita tidak kenal orangnya. Karena biasanya kalau kita berdekatan gitu ya, biasanya itu pasti ada satu karma yang terjalin. Jadi diselesaikan. Oke. Nah, terus gimana dengan kalau misalnya kita salahnya atau kita harus maafinnya seseorang yang sudah tiada, sudah meninggal? Ya, kalau selama kita masih mampu mengingat beliau dengan bagus, ya, memang kita kenal dan kemudian beliau meninggal, ya, energi tidak ada batas ruang dan waktu, sehingga kita masih bisa. Toh yang dimintain maaf itu bukan jasadnya, fisiknya. Yang kita mintain maaf yaitu jiwanya. Jadi kesadaran jiwa beliau lah yang kita dengan kesadaran beliau ini ya kita minta maaf dan memaafkan. Banyak orang yang merasa bersalah ya dengan orang tuanya, tapi orang tuanya sudah meninggal dan dia terpuruk dan menimbulkan sakit dan sebagainya, macam-macam karena ada psikisnya. Tapi begitu dia paham dengan proses energi dan kita tuntun dan terukur, terselesaikan, dia baru merasa plong. Ya, baru dia bisa menjalani hidupnya. Karena ya bisa aja selesai proses memaafkan dan meminta maaf, ya, sehingga kita di kehidupan yang akan datang itu tidak lagi harus bertemu lagi secara berfisik. Disinilah pembelajaran yang lebih tinggi, nanti akhirnya baru orang itu dengan power yang lebih besar terus bertumbuh, dia bisa meradiasikan cinta pada semua orang, di mana dia menyelesaikan karma pada semua orang. Disinilah proses nanti mencapai kamoksan. Ya, dia tidak akan terlahir lagi kalau dia bisa menyelesaikan semuanya, tentu dengan power yang besar. Sesuai dengan definisi maaf, pembebasan seseorang dari hukuman. Benar sekali. Benar banget. Hukuman dari apa yang dilakukan kesalahannya itu. Sebenarnya itu sangat penting gitu loh, proses ini, dan rasanya semua udah diajarkan di semua agama, tapi banyak yang tidak ngeh juga, malah merasa ngapain gue maafin lu misalkan, ya, banyak hal seperti itu. Tapi kalau kita sudah paham, ya, saya ingin membebaskan dengan minta maaf, memaafkan, ya, kita tidak akan terlahir kembali karena hutang-hutang itu dapat terselesaikan dalam kehidupan saat ini. Tapi ingat ya, powernya mencukupi atau tidak. Banyak orang mengatakan saya sudah biarlah semua orang berbahagia, biarlah semua orang hidup damai. Lawang dirinya aja nggak damai, tidak bahagia, apa yang mau bisa diradiasikan? Ya nggak kena. Jadi jangan asal ngomong doang. Mari kita bertumbuh bersama, kenali diri kita dan sadari apa sih yang kita radiasikan. Kalau memang kita sudah penuh dengan cinta Tuhan, barulah orang itu bisa meradiasikan cinta. Kalau orang itu masih penuh kemarahan, lah suruh maafin aja nggak mau, masa dia bisa meradiasikan cinta? Untuk dirinya aja kurang, gimana dia bisa berbagi cinta? Bagi marah-marah oke lah, karena dia baru punya marah. Ya itulah. Apa yang dia punya itu yang bisa yang bisa dia bagikan. Oke, sebenarnya kayak udah
udah hampir semua sih Bun yang dibahas tentang proses ini, tentang proses apa kok cinta lagi ya, proses maaf lahir batin. Dan sebenarnya ini berhubungan banget sama dua materi sebelum ini ya, yang bareng sama Mas Bio yang cinta jarak jauh itu berhubungan banget prosesnya. Jadi kalau teman-teman belum nonton yang itu, saya saranin nonton juga karena berhubungan sama proses ini. Sama yang kemarin juga, yang puasa juga berhubungan. Puasa juga demikian. Sebenarnya semua podcastnya berhubungan semua. Ya. Ini udah episode ke berapa sih? Udah. Ya, nanti bisa ditonton yang sebelum-sebelumnya. Oke. Ada nggak proses kelas online khusus untuk proses minta maaf dan memaafkan? Pertanyaan ini Bun. Gimana? Apakah ada kelas online khusus proses minta maaf dan memaafkan? Sepertinya semua kelas online-nya Bunda ngomongin minta maaf dan memaafkan. Rasanya ya begitu. Kayak kemarin baru pembelajaran aspek spiritual, itu juga minta maaf dan memaafkan ya. Rasanya memang tidak ada yang tidak berhubungan dengan itu, karena itu yang sejatinya harus kita lakukan. Cuman mungkin banyak yang bingung, mulainya dari mana, kelasnya ada banyak segala macam. Saran mulai dari langkah awal mengenal jati diri. Infonya di jatidiri .online online. Jadi jatidiri.online ini proses langkah awal mengenal jati diri yang ngomongin tentang ya gimana kita melangkah dalam proses mengenal jati diri. Nanti setelah itu akan ada lanjutan-lanjutan yang lebih spesifik lagi ke spiritual. Itu ngomongin memaafkan, minta maaf, di situ ada. Di hubungan ada juga, di kemakmuran ada juga, di kesehatan ada juga. Iya. Dan ya kalau itu kan butuh waktu ya, menyiapkan diri sesuai jadwal dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu masih belum bisa klik dengan waktu, ya mungkin bisa mengikuti dulu pembelajaran yang di podcast Karma Reinkarnasi dan meditasi online Soul Reflection. Di sana semua kita bahas dengan proses tersebut ya, bersih-bersih batin. Ya, dicicil lah. Walaupun kalau powernya lebih, ya akan jauh lebih mudah kan gitu. Kayak yang satu motongnya pakai, yang powernya lebih motong pohon pakai gergaji mesin. Yang powernya sedang motongnya pakai kapak. Yang powernya kecil pakai pisau butter. Ya kalau mau tega bisa, tapi kalau pohon ya sampai kapan? Iya. Makanya nyicilnya harus lebih banyak. Iya benar sih. Kalau bisa ya mari bertumbuh bersama, ayo belajar. Ya, tidak ada yang gratis di alam ini. Semua harus dari niatan di dalam diri. Nanti begitu kita meniatkan untuk bertumbuh, untuk belajar, pasti semua akan datang pada diri kita. Karena sejatinya di alam ini hukum yang diciptakan Tuhan itu adalah sejenis menarik jenis atau tabur tuai. Oke, nggak terasa, beneran nggak terasa ya, 1 jam 18 menit 12 detik. Sepertinya kalau kita lanjut terus juga nggak akan selesai juga. Cuman karena ini adalah proses yang kita bagikan seperti ini, kita minta dong masukan gitu ya, masukan gimana, apakah sesuai atau enggak proses pembahasan ini maaf lahir batin. Tapi jangan di live chat ya. Di komentar gitu. Jadi nanti kalau udah selesai selesai sesi ini kan ada tuh komentar bisa di sana. Jadi kita bisa baca ya. Siapa tahu itu bisa membuat kita bisa memberikan yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa di like, subscribe juga. Oke. Bunda, adakah, karena waktu juga udah mepet banget nih Bun. Udah lewat kali. Nah itu dia makanya. Kira-kira ada Kak sesuatu kata penutup lah untuk pembahasan kali ini? Ya, ketika kita sudah paham dengan proses memaafkan dan meminta maaf, jangan tunda diri kita untuk memaafkan atau meminta maaf atas semua kejadian yang terjadi pada diri kita.
Karena semakin menunda, maka kita akan menimbun lebih banyak pikiran negatif dan mengotori aura kita, batin kita. Ya, begitu kesadaran kita muncul, cepatlah untuk dengan rendah hati dan melibatkan kekuatan Tuhan, kita memaafkan dan meminta maaf. Nanti ditanya bagaimana caranya, harus secara rutin dulu. Nanti secara otomatis kok kita akan menjadi pribadi yang rendah hati, yang akan ikhlas menerima orang lain apa adanya. Dan kita pun tentu akan bertumbuh menjadi lebih baik, karena dengan proses memaafkan dan meminta maaf, kita mencicil ya penyelesaian hutang karma kita yang belum terselesaikan, dan kita sendiri akan tersucikan dengan proses tersebut. Jadi kesucian batin kita bukan dari proses ritual yang kita lakukan saja, tapi lebih banyak dari proses penyelesaian batin ya, yang menjadi lebih indah. Oke, mungkin makasih Bunda pembahasannya, dan ya kita akan bahas lagi lebih banyak lagi di pembahasan lainnya. Saya juga sekarang saya nunggu Dokter Astu dong. Nunggu closing kan ya. Udah kayak terima kasih Bapak Ibu enggak ya? Ya ini udah, entah kenapa ya, akhirnya setiap ini ada tulisannya, ya sudah lah. Oke, bisa dibantu nggak? Saya nggak hafal Bun, baru bikin soalnya. Bisa dibantu nggak Deva contekannya? Oke, di dunia dengan jutaan massa, gesekan pasti adanya. Yeah. Dilukai udah biasa, melukai kadang nggak terasa. Bener ya? Yeah. Di dunia penuh keadilan, nggak mungkin ada kebatilan. Yeah. Yang dilakukan ditanggung bagai beban berat bagi Dilan. Bagi Dilan. Katanya Dilan. Oh, gitu. Katanya Dilan. Waduh, ini anak kurang update nih. Satu kata dapat membebaskan hati yang tersandra agar terlepaskan. Yeah. Satu kata maaf yang terucapkan cabut duri yang tertancapkan. Yeah. Sayangnya nggak bisa hanya ucapan, harus benar hati tergetarkan saat minta dan memberikan agar benar dan menyembuhkan. Nah, itu penting itu. Memang itulah kebenarannya. Ya, kan itu. Dan ya tentu dari tadi ini 1 jam lebih mungkin ada salah-salah kata, salah-salah segala macam. Saya dan Bunda juga ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama.